Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Septulandari. Di video kali ini aku bakalan cerita lagi ke kalian tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Oke, buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak dapat ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Oke, buat kalian yang penasaran sama videonya, yuk kita langsung ke videonya. Let's go. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim termasuk salah satu nabi ulul azmi di antara 5 nabi di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat, guys. Kelima nabi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan urutan diutusnya mereka, Ibrahim adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang jelas, yaitu ujian di atas kemampuan wanita biasa. Meskipun menghadapi ujian dan tantangan yang berat, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sebagai seorang hamba yang menepati janjinya, guys, dan selalu menunjukkan sifat terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji." Surat An-Nazm ayat 37. Allah Subhanahu wa taala menghormati Ibrahim dengan penghormatan yang khusus, guys. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agamanya sebagai agama tauhid yang murni dan suci dari berbagai kotoran. Dan dia menjadikan akal sebagai alat penting dalam menilai kebenaran bagi orang-orang yang mengikuti agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak ada yang benda kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh," guys. Surat Al-Baqarah ayat 130. Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim dalam firman-Nya, "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Surat An-Nahl ayat 120. Termasuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada Ibrahim adalah dia menjadikannya sebagai imam bagi manusia dan menganugerahkan pada keturunannya kenabian dan penerimaan kitab wahyu, guys. Oleh karena itu, kita dapati bahwa setiap nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Ini semua merupakan bukti janji Allah Subhanahu wa taala kepadanya, di mana dia tidak mengutus seorang nabi kecuali datang dari keturunannya. Demikian juga kedatangan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai wujud dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ia meminta agar diutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari mereka. Ketika kita membahas keutamaan Nabi Ibrahim dan penghormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, niscaya kita akan mendapatkan hal-hal yang menakjubkan, guys. Kita di hadapan seorang manusia dengan hati yang suci, manusia yang ketika diperintahkan untuk menyerahkan diri, ia pun segera berkata bahwa aku telah menyerahkan diriku kepada pengatur alam semesta. Ia adalah seorang nabi yang pertama kali menamakan kita sebagai al-muslimin, orang-orang yang menyerahkan diri. Seorang nabi yang doanya terkabul dengan diutusnya Muhammad bin Abdullah SAW. Ia adalah seorang nabi yang merupakan kakek dan ayah dari para nabi yang datang setelahnya. Ia seorang nabi yang lembut, yang penuh cinta kasih kepada manusia, dan selalu kembali kepada jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah." Surat Hud ayat 75, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat 109. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta memperkenalkan hambanya Ibrahim. Tidak kita temukan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala penyebutan seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai kekasihnya kecuali Ibrahim. Hanya ia yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan firman-Nya,
dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya guys. Surat An-Nisa ayat 125. Para ulama berkata bahwa Allahu adalah rasa cinta yang sangat besar. Demikianlah pengertian dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini merupakan suatu kedudukan yang mulia dan sangat tinggi. Di hadapan kedudukan yang sangat tinggi ini, Ibrahim duduk dan merenung. Apa yang aku telah memperoleh dan apa yang aku peroleh? Hati apakah yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim? Rahmat apa yang diciptakan dan kemuliaan apa yang dibentuk? Dan cinta apa yang diberikan sesungguhnya? Puncak harapan para pejalan rohani dan tujuan akhir para sufi adalah merebut cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap orang membayangkan dan mengangan-angankan untuk mendapatkan cinta dari Allah guys? Demikianlah harapan setiap manusia. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak diangkatnya menjadi Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah derajat dari derajat-derajat kenabian yang kita tidak mengetahui nilainya. Kita juga tidak mengetahui bagaimana kita menyifatinya. Berapa banyak pertanyaan-pertanyaan manusia berkaitan dengan hal tersebut. Namun, rasa-rasanya ia laksana penjara yang justru menggelapkannya. Kita di hadapan karunia ilahi yang besar yang terpancar dari cahaya langit dan bumi adalah hal yang sangat mengagumkan, bahwa setiap kali Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dan kepedihan, beliau justru menciptakan permata. Adalah hal yang sangat mengherankan bahwa hati yang suci ini justru menjadi matang sejak usia dini. Al-Quran Al-Karim tidak menceritakan tentang proses kelahirannya dan masa kecilnya. Kita mengetahui bahwa di masa Nabi Ibrahim manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang dan bulan. Dan kelompok ketiga menyembah raja-raja atau penguasa. Cahaya akal saat itu padam sehingga kegelapan memenuhi segala penjuru bumi. Akhirnya, kehausan bumi untuk mendapatkan rahmat dan kelaparannya terhadap kebenaran pun semakin meningkat. Dalam suasana yang demikianlah, Nabi Ibrahim dilahirkan. Ia dilahirkan dari keluarga yang mempunyai keahlian membuat patung atau berhala. Disebutkan bahwa ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, kemudian dia diasuh oleh pamannya, di mana pamannya itu menduduki kedudukan ayahnya. Nabi Ibrahim pun memanggil dengan sebutan-sebutan yang bisa ditujukan kepada seorang ayah. Ada juga yang mengatakan bahwa ayahnya tidak meninggal dan Azar adalah benar-benar ayahnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Azar adalah nama salah satu patung yang cukup terkenal yang dibuat oleh ayahnya. Alhasil, Ibrahim berasal dari keluarga semacam ini guys. Kepala keluarga Ibrahim adalah salah seorang seniman yang terbiasa memahat patung-patung, sehingga profesi si ayah mendapatkan kedudukan istimewa di tengah-tengah kaumnya guys. Keluarga Nabi Ibrahim sangat dihormati. Dalam bahasa kita saat ini, bisa saja ia disebut dengan keluarga aristokrat guys. Dari keluarga semacam ini lahir seorang anak yang mampu menentang penyimpangan dari keluarganya sendiri guys, dan menentang sistem masyarakat yang rusak serta melawan berbagai macam lamaran para dukun, dan menentang penyembahan berhala dan bintang serta segala bentuk kesyirikan. Akhirnya beliau mendapatkan ujian berat saat beliau dimasukkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup guys. Kita tidak ingin mendahului peristiwa tersebut. Kami ingin memulai kisah Nabi Ibrahim sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang akalnya cemerlang sejak beliau berusia muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dan akalnya dan memberinya hikmah sejak masa kecilnya guys.
Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya seorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, ia bertanya terhadap ciptaan ayahnya. Kemudian ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan guys melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya melalui akal sehatnya penolakan terhadapnya. Uniknya, Nabi Ibrahim justru bermain-main dengan patung itu saat ia masih kecil guys. Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggang keledai dan binatang tunggangan lainnya. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya saat menunggang punggung patung yang bernama Marduk. Saat itu juga ayahnya marah dan memerintahkan anaknya agar tidak bermain-main dengan patung itu lagi guys. Lalu Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini wahai ayahku?" Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita. Lalu ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan wahai anakku." Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa. Ibrahim tampak tertawa dalam dirinya, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun guys. Injil Barnabas melalui lisan Nabi ia menceritakan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim mengejek ayahnya saat beliau masih kecil. Suatu hari Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang menciptakan manusia wahai ayahku?" Lalu si ayah menjawab, "Manusia, karena akulah yang membuatmu dan ayahku yang membuat aku." Ibrahim justru menjawab, "Tidak demikian wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seorang yang sudah tua yang berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi aku anak?' Si ayah berkata, 'Benar wahai anakku, Allah yang membantu manusia untuk membuat manusia, namun dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan kurban untuknya.' Kemudian Ibrahim bertanya lagi, 'Berapa banyak Tuhan-Tuhan itu wahai ayahku?' Si ayah menjawab, 'Tidak ada jumlahnya wahai anakku.' Ibrahim berkata, 'Apa yang aku lakukan wahai ayahku jika aku mengabdi pada satu Tuhan, lalu Tuhan yang lain membenciku karena aku tidak mengabdinya?' Bagaimana terjadi persaingan dan pertentangan di antara Tuhan? Bagaimana seandainya Tuhan yang membenciku itu membunuh Tuhanku? Bisa jadi ia membunuhku juga." Si ayah menjawab dengan tertawa, "Kamu tidak perlu takut wahai anakku, karena tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam tempat penyembahan yang besar terdapat ribuan tahun dan sampai sekarang telah berlangsung 70 tahun guys. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lain." Ibrahim berkata, "Kalau begitu, terdapat suasana harmonis dan kedamaian di antara mereka." Si ayah menjawab, "Benar." Lalu si Ibrahim ini bertanya lagi guys, "Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan?" Orang tua itu menjawab, "Ini dari kayu-kayu pelapah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari daging. Lihatlah alangkah indahnya. Hanya saja ia tidak dimiliki nafas." Ibrahim berkata, "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Allah." Mendengar ucapan Ibrahim itu, sang ayah menjadi gerang dan marah sambil berkata, "Seandainya engkau sudah dewasa, niscaya aku pukul dengan kapak ini." Ibrahim berkata, "Wahai ayahku, jika para Tuhan membantu dalam penciptaan manusia, maka bagaimana mungkin manusia menciptakan Tuhan? Jika para Tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan kesalahan yang besar. Tetapi katakanlah wahai ayahku, bagaimana engkau menciptakan Tuhan? Menciptakan Tuhan-Tuhan dan membuatnya baginya Tuhan yang cukup baik. Namun,
Bagaimana Tuhan membantumu untuk membuat anak-anak yang cukup banyak sehingga engkau menjadi orang yang paling kuat di dunia. Selesailah dialog antara Ibrahim dan ayahnya. Dengan terjadinya pemukulan oleh si ayah terhadap Ibrahim, kemudian berlalulah hari demi hari dan Ibrahim menjadi besar, guys. Sejak usia anak-anak, hati Ibrahim menanam rasa benci terhadap patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri, guys. Ibrahim tidak habis mengerti bagaimana manusia yang berakal membuat patung-patung dengan tangannya sendiri. Kemudian setelah itu ia sujud dan menyembah terhadap apa yang dibuatnya, guys. Ibrahim memperhatikan bahwa patung-patung tersebut tidak makan dan minum dan tidak mampu berbicara. Bahkan seandainya ada seseorang yang membaliknya, ia tidak mampu bangkit dan berdiri sebagaimana asalnya, guys. Bagaimana manusia membayangkan bahwa patung-patung tersebut dapat mendatangkan bahaya dan memberikan manfaat. Pemikiran ini banyak merisaukan Ibrahim dalam tempo yang lama, guys. Apakah mungkin semua kaumnya bersalah, sementara hanya ia yang benar? Bukankah yang demikian ini sangat mengherankan? Kaum Nabi Ibrahim mempunyai tempat penyembahan yang besar yang dipenuhi sebagai macam berhala, guys. Di tengah-tengah tempat penyembahan itu terdapat mihrab yang diletakkan di dalamnya. Patung-patung yang paling besar, Ibrahim mengunjungi tempat itu bersama ayahnya saat ia masih kecil, guys. Ibrahim memandang berhala-berhala yang terbuat dari batuan dan kayu itu. Dengan pandangan yang menghinakan, hal ini sangat mengherankan masyarakat pada saat itu karena saat memasuki tempat penyembahan itu, mereka menamakan ketundukan dan kehormatan di hadapan patung-patung. Bahkan mereka menangis dan memohon berbagai macam hal yang seakan patung-patung itu mendengar apa yang mereka keluhkan dan bicarakan, guys. Mula-mula pemandangan tersebut membuat Ibrahim tertawa. Kemudian lama-lama Ibrahim marah. Hal yang mengherankan baginya bahwa manusia-manusia itu semuanya tertipu. Dan yang semakin memperumit masalah adalah ayah Ibrahim ingin agar Ibrahim menjadi dukun saat ia besar. Ayah Ibrahim tidak menginginkan apa-apa kecuali agar Ibrahim memberikan penghormatan kepada patung-patung itu. Namun, ia selalu mendapati Ibrahim menentang dan meremehkan patung-patung itu, guys. Pada suatu hari, Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan itu. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung, guys. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut, terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan pengharan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki, guys. Tiba-tiba, keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. Hai tukang dukun, ia tidak akan mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar? Saat itu manusia mulai kaget, guys. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Ibrahim, guys. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya, guys. Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan, guys. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim memperhatikan langit, kemudian beliau melihat berbagai bintang yang disembah di bumi. Saat itu hati Nabi Ibrahim sebagai pemuda yang masih belia merasakan kesedihan yang luar biasa, guys. Lalu beliau melihat apa yang di belakang bulan dan bintang. Hal itu sangat mengagumkannya. Mengapa manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua itu muncul dan tenggelam dengan izinnya? Nabi Ibrahim mengalami dialog internal dalam dirinya.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan ini dalam surat Al-An'am, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Dan demikianlah aku perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kamu memperhatikannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Surat Al-An'am ayat 74 sampai 76. Kita perhatikan di sini bahwa beliau berbicara dengan kaumnya tentang penolakan penyembahan terhadap bulan. Ibrahim berhasil merobek keyakinan terhadap penyembahan bulan dengan penuh kelembutan dan ketenangan, guys. Bagaimana manusia menyembah Tuhan yang terkadang tersembunyi dan terkadang muncul. Sungguh, kata Ibrahim, betapa aku membayangkan apa yang terjadi padaku jika Tuhan tidak membimbingku. Nabi Ibrahim mengisyaratkan kepada mereka bahwa beliau memiliki Tuhan, bukan seperti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Namun, lagi-lagi mereka belum mampu menangkap isyarat Nabi Ibrahim, kan? Beliau pun kembali menggunakan argumentasi untuk menundukkan kelompok pertama dari kaumnya, yaitu penyembah bintang. Allah SWT berfirman, kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah aku, inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Surat Al-An'am ayat 78 sampai 79. Ibrahim berdialog dengan penyembah matahari, guys. Beliau memberitahukan bahwa matahari adalah Tuhannya karena dia yang terbesar. Lagi-lagi Ibrahim memainkan peran yang penting dalam rangka menggugah pikiran mereka. Para penyembah matahari tidak mengetahui bahwa mereka menyembah makhluk, guys. Jika mereka mengira bahwa ia adalah besar, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Setelah Ibrahim memberitahukan bahwa matahari adalah Tuhannya, beliau menunggu saat yang tepat sehingga matahari itu tenggelam, dan ternyata benar. Dia bagikan sembahan-sembahan yang lain yang suatu saat akan tenggelam, guys. Setelah itu Ibrahim memproklamirkan bahwa beliau terbebas dari penyembahan bintang. Ibrahim mulai memandang dan memberikan pengarahan kepada kaumnya bahwa di sana ada pencipta langit dan bumi. Argumentasi Ibrahim mampu memunculkan kebenaran, tetapi kebenaran biasa kebatilan tidak tunduk begitu saja. Mereka mulai menampakkan tarinya dan mulai menggugat keberadaan dan kenekatan Ibrahim alaihissalam. Mereka mulai menentang Nabi Ibrahim dan mulai menebatnya dan bahkan mengancamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka? Jika kamu mengetahui, surat Al-An'am ayat 80 sampai 81, kan?
Kita tidak mengetahui sampai sejauh mana ketajaman pergulatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya, guys. Dan bagaimana cara menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Al-Quran tidak menyinggung hal tersebut, namun yang jelas tempat mereka yang penuh kebatilan itu mampu dilumpuhkan oleh Al-Quran. Dari cerita tersebut, Al-Quran mengemukakan Nabi bahwa Ibrahim menggunakan logika seorang yang berpikir sehat, menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dari kaumnya. Nabi Ibrahim justru mendapatkan kedamaian dan tidak takut kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kelaliman syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hujah atau argumentasi yang kuat kepada Nabi Ibrahim sehingga beliau mampu menghadapi kaumnya, guys. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 83. Ibrahim didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperlihatkan kerajaan langit dan bumi, guys. Demikianlah Nabi Ibrahim terus melanjutkan pertentangan pada penyembahan berhala. Tentu saat ini pergaulan dan pertentangan antara beliau dan kaumnya semakin tajam dan semakin meluas, guys. Beban yang paling berat adalah saat beliau harus berhadapan dengan ayahnya, di mana profesi ayahnya dan rahasia kedudukannya merupakan biang keladi dari segala penyembahan yang diikuti mayoritas kaumnya, guys. Namun Nabi Ibrahim keluar untuk berdakwah kepada kaumnya dengan berkata, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya aku dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Surat Al-Anbiya ayat 52-56. Sesungguhnya kamu sekalian dalam orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, tidak dapat pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kami jika kamu benar-benar hendak bertindak. Surat Al-Anbiya ayat 51-68. Nabi Ibrahim mampu menundukkan mereka dengan argumentasi dan logika berpikir yang sehat, tetapi mereka membalasnya dengan menetapkan akan menggantungnya di dalam api, guys. Sungguh ini sangat mengherankan. Suatu mahkamah yang mengerikan digelar di mana si tertuduh akan dihukum dengan pembakaran, guys. Oke dia guys, itu tadi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, segini dulu aku bikin videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.